Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Sabtu Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang dampak ya, ketika kita memiliki kodam pendamping. Teman-teman Sabtu Pahing ya, kalau kita memiliki kodam pendamping, apakah ada dampaknya? Ya pasti ada ya, dampak ya. Manfaatnya juga ada ya. Manfaat artinya ada plusnya juga ada minusnya ya. Lah tentunya hubungan kita dengan kodam ya, ketika kita memiliki atau memutuskan untuk memiliki yang namanya kodam, tentunya untuk kemanfaatan ya, misalkan untuk kekebalan, untuk pengasihan, untuk kerejekian gitu. Biasanya kodam itu difungsikan untuk itu, atau untuk nyantet, untuk neluh, untuk nyihir, itu juga menggunakan kodam ya. Seseorang yang memiliki kodam ya, otomatis dia tahu manfaat kodam itu gitu. Tapi juga ada sisi negatifnya gitu loh ya. Kodam itu kan makhluk lain gitu loh ya. Kodam itu makhluk lain ya, artinya bukan berasal dari energi kita sendiri ya, tapi makhluk halus ya, jin gitu loh ya. Lah tentunya ketika kita memiliki kodam yang kita fungsikan, yang kita perintah, itu tidak gratis ya. Artinya harus ada imbal balik yang kamu berikan kepada kodam tersebut ya. Misalkan kamu pasang susuk gitu, supaya kamu tampan cantik, nah itu kan kodam gitu yang dimasukkan, jin yang dimasukkan dalam tubuhmu ya, yang punya energi untuk memikat. Dampaknya apa? Energi batinmu ini juga akan dihisap gitu ya. Lah kalau Anda ini tidak terbiasa dengan lagu, tidak terbiasa dengan menghimpun energi melalui tirakat, maka kamu akan kehabisan energi gitu ya. Seseorang yang ketempatan kodam, maka energi yang dikeluarkan itu jauh lebih banyak daripada orang yang tidak memiliki kodam ya, teman-teman Sabtu Pahing ya. Weton yang lain pun juga sama ya, kebetulan yang tanya ini Sabtu Pahing gitu. Jadi kalau Anda memiliki kodam, otomatis Anda harus siap dengan resiko itu gitu loh. Selain manfaat ya, kalau manfaat ini ya, sesuai dengan kepentingan Anda ya, biasanya seperti itu ya. Misalkan Anda ini jualan bakso supaya laris ya, menggunakan penglaris. Lah penglaris itu kodam yang dimasukkan untuk membuat daganganmu laris, itu kodam ya. Untuk menutup usaha orang lain ya, dengan tanah kuburan. Tanah kuburan itu hanya medianya saja, yang ditaruh di situ adalah kodam ya, jinnya yang ditaruh di situ gitu. Nah, itu manfaatnya seperti itu ya, bisa manfaat positif, bisa manfaat negatif ya, tergantung bagaimana Anda memanfaatkan. Nah biasanya kodam-kodam ini digunakan oleh para dukun ya, atau istilahnya prewangan. Prewangan dan kodam itu sama gitu, hanya beda bahasa ya. Nah dampak negatifnya itu tadi ya, energi kita ini akan mudah terserap, mudah habis gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit-sakitan, mudah marah, mudah emosi gitu. Misalnya kamu punya kodam untuk penjagaan. Nah, sifat watak karakter kodam penjagaan ini sifatnya keras ya, sifatnya keras, akhirnya ngamuan, emosian. Jadi seperti itu ya. Jadi selain ada sisi positif, juga ada sisi negatif. Sama aja dengan kodam untuk pelet, untuk pengasihan, pasang susu ya, itu akan membangkitkan nafsu
Jadi tidak hanya menarik lawan jenis, tapi juga akan membangkitkan nafsumu sendiri. Akhirnya ngawur, tidak terkendali. Ya itulah ya. Jadi ada plus ada minus ya. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau Anda ini tidak katakanlah tidak doyan tirakat, tidak doyan laku, sebaiknya tidak usah berhubungan dengan khotam. Ya, karena sama halnya dengan Anda itu menyiapkan masalah untuk diri Anda sendiri ke depannya gitu. Ya. Paham tidak Anda? Lebih berbahaya khotam ya daripada Anda terkena gangguan sihir ya. Ya, misalnya Anda ini terkena gangguan sihir dengan Anda terkena gangguan khotam Anda sendiri, itu lebih berbahaya khotam Anda sendiri daripada sihir. Kenapa bisa seperti itu? Karena sihir itu kalau Anda terkena gangguan sihir itu Anda kan tidak mau, tidak menerima gitu. Tubuhmu dimasuki makhluk halus itu kan tidak mau. Ya, tidak mau. Beda dengan khotam. Kamu secara sukarela mengikat perjanjian batin dengan makhluk halus. Ya inilah yang saya maksud dengan perjanjian gaib itu seperti itu. Ya, misalkan saya punya rumah, ya, saya ketemu demit di isor wit kopi misalnya. Ya, tak jak pulang ke rumah, tak suruh jaga rumah. Itu sudah terjadi perjanjian. Itu akan jauh lebih sulit daripada ketika untuk membersihkan ya, daripada ketika kita ini terkena gangguan sihir. Ya, jadi ono enake dan ndak enake. Lah dan kebanyakan untuk memutus kebanyakan itu tidak diputus gitu ya. Akhirnya nurun ke anak keturunan. Nah, ini yang dimaksud dengan khotam leluhur. Jadi seperti itu. Ada proses seperti itu. Ya. Kamu tidak ngapa-ngapain tiba-tiba diikuti oleh khotam. Nah, biasanya itu khotam leluhur. Ya tentunya di masa lalu leluhurmu memanfaatkan khotam itu. Nah itu tidak enaknya ya, sisi negatifnya itu seperti itu. Jadi kita nggak ngapa-ngapain terus kita ketempatan khotam leluhur. Yang otomatis kita memberikan sesaji. Ya, mau tidak mau kita memberikan sesaji. Ya, dalam bentuk energi batin kita ini akan mudah lemas. Gitu. Ya, itulah ya teman-teman, khotam itu kelihatannya bagus gitu ya, tapi ya gitu. Ya sama halnya dengan Anda pelihara satpam di rumah Anda. Apa yang Anda lakukan? Ya, kasih tempat tinggal, ya, atau kasih gaji lah. Minimal Anda kasih gaji, ya sama seperti itu. Makanya teman-teman Sabtu Pahing jangan main-main dengan khotam. Ya, ujung-ujungnya Anda yang akan terjerumus. Ya. Anda yang akan dimanfaatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.